Iya, Bu. Bentar ya. Oh iya, untuk daftar hadir seperti biasa ya. Kalian mengisi di Google Form ya. Iya, Bu. Ya, Ibu isi dulu Mas Wari. Ya, sakit ya. Ya. Aras. Ya. Afifah. Hai. Asri. Azril. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin belajar apa? Ya, materinya masih tentang globalisasi. Ya, hari ini juga sama. Tapi apa yang kemarin kita pelajari? Pengertian globalisasi dari para tokoh. Terus apa lagi? Penyebab. Faktor penyebab globalisasi. Terus apa lagi? Kemarin tuh karakteristik juga. Oke, untuk menguji konsentrasi ya, kita mainkan dulu deh ya. Mainkan angka 4 dan kelipatannya diganti dengan tepukan. Paham ya? Nah, yang Ibu tunjuk itu mulai dari angka 1 ya. Oke, siapa dulu nih? Angka 1-nya dari mana ya? Dari sini apa dari sini ya? Dari sana dulu. Oke deh. 1, 2, 3, ya 5, 6, 7, ya 9, 10, 11, ya 14, 15. Ya. Kita akan lihat materi yang kita bahas kali ini ya apa. Nah, ini tentang yang pertama adalah budaya ya, unsur budaya globalisasi. Jadi ada yang budaya positif, ada budaya negatif ya. Lalu kita akan belajar juga dampaknya ya, dampak positif dan negatif. Makanya tadi kenapa sih kita harus mempelajari ini semua gitu? Kenapa? Agar kita tahu ya dampak buruknya itu seperti apa, sehingga kita bisa memfilter agar tidak terbawa ke dalam dampak buruk tersebut ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini juga ada LKPD yang harus kalian isi ya. Jadi LKPD berbentuk hard copy dan LKPD yang berbentuk online ya, seperti biasa seperti itu. Penilaiannya juga gitu ya, penilaian akan Ibu lakukan selama kalian belajar selama berkelompok seperti kemarin. Jadi kalian harus tetap aktif gitu ya, harus tetap bekerja sama, harus tetap mencari tahu ya, karena penilaian kalian itu secara individu walaupun bekerja dalam kelompok ya. Nah, sebelum ke materi, kita lihat video berikut ini ya. Iya. Karena kan tadi kata Ibu juga berhubungan dengan dampak positif dan dampak negatif, makanya kita lihat. Ayam Fashion Week menginspirasi kreativitas anak muda di sejumlah daerah. Salah satunya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah anak muda pun unjuk kebolehan dengan melenggang di jalanan ala Citayam Fashion Week. Terus-menerus viral, Citayam Fashion Week menyedot perhatian di dunia maya. Dan JJ tidak lupa di Liputan Kompas TV. Kira-kira dari video tadi ada hal yang melintas nggak di pikiran kalian ya? Ini silakan diisi ya LKPD-nya. Ini agak tebal karena ya nanti kita, oh iya tadi Ibu lupa ya menyebutkan kita akan menggali informasinya itu melalui permainan ular tangga ya. Jadi sekarang silakan kalian tulis dulu kira-kira dari tayangan video tadi ada hal menarik apa ya, hal menarik apa yang akan kalian ungkapkan di kelompok kalian ya. Silakan secara berkelompok diskusi ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi LKPD tersebut. Kelompok 1 kira-kira apa? Belum ya? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3 udah? Boleh. Ya. Jadi hal menarik yang ada di video tersebut yaitu Ya. Jadi hal menarik yang ada di video tersebut yaitu bagusnya dari fakta yang
hal yang menarik dari video tersebut yaitu artisnya dari luar yang tidak sesuai dengan lengkap berpakaian. Kelompok 2 sama 1 ya. Menurut kami, hal yang menarik dari video tersebut, mengapa para teman-teman di Cipayung Pasifik tidak menggunakan suara lokal di Indonesia, tetapi para pelajar malah menolak gaya berpakaian mereka yang menyantik dan berpuasa berbicara. Kalau pakaian asli Indonesia itu seperti apa sih? Contohnya kebaya, kan banyak suku-suku ada Jadi kenapa di ajang Fashion Week-nya tidak ditampilkan baju asli Indonesia gitu, tapi justru budaya dari luar. Ya, bisa. Terus kelompok merupakan sarana bagi remaja untuk melupakan diri mereka masing-masing melalui sebuah kursi. Selain itu, kreativitas para remaja sebagai konten kreator di media sosial. sebagai konten kreator katanya ya, banyak yang memanfaatkan Fashion Week ini gitu ya sebagai konten dari video yang akan ditayangkan di YouTube ya. Ya, terima kasih ya. Berarti kalian tadi menyimak videonya. Nah, kita lihat materi yang akan kita bahas kali ini adalah kita lihat ya, unsur budaya yang masuk bersamaan dengan globalisasi itu ada budaya yang positif, ada juga budaya yang negatif. Nah, kita lihat dulu yang positifnya gitu ya. Ternyata dengan globalisasi, ya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju ya. Seperti yang kemarin diungkapkan juga kan ya. Lalu yang kedua, munculnya peralatan canggih ya. Lalu karena ada ilmu pengetahuan dan peralatan yang canggih gitu ya, timbullah penemuan-penemuan baru ya. Lalu disiplin katanya ya. Terus yang kelima gitu ya, masyarakat menjadi lebih berpikir rasional. Nah, yang keenam, penggunaan waktu secara efektif dan efisien. Terus yang ketujuh, keamanan dan demokrasi. Yang kedelapan, beri waktu. Yang kesembilan, yang kesepuluh, ini ya. Jadi yang dibawa oleh globalisasi itu positifnya seperti ini. Budaya negatifnya gitu ya. Yang pertama adalah lalu yang kedua kebiasaan lalu yang ketiga adalah kebiasaan ini ya. Konsumerisme itu termasuk hidup boros karena ya segala sesuatu dibeli tanpa melihat kegunaannya ya. Hedonisme gitu ya. Hedonisme apa? Hidup mengutamakan kesenangan. Jadi yang dipikirannya tuh gimana buat senang-senang gitu ya, peduli amat duitnya dari cara haram, cara halal gitu. Yang penting dia hidupnya senang gitu ya. Lalu yang keempat, budaya negatifnya adalah sikap dan gaya hidup sekuler. Nanti nyambung tuh ke bawah ada ya, paham-paham program politik yang tidak sesuai dengan falsafah negara kita. Nah ini ya, diantaranya ateisme, komunisme, materialisme, rasis, diskriminasi. Nah, kita lihat dampaknya ya. Dampak dari globalisasi gitu ya, ada di berbagai bidang ya. Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, bidang pendidikan, dan di lingkungan hidup. Sampai sini, nanti materi yang akan kalian dapatkan itu selanjutnya adalah di permainan ular tangga. Yang ke-1 siapa? Ya, berarti di sana ya, biar semua kelihatan. Yang kedua, mandu. Ya, sok. Atau di sini nih, biar ada. Nah, ini ke sini. 45. Sok. Biar semua keambil dari kamera. Dimulai dari yang pertama. Tadi kelompok 4 ya. Nah, berarti nanti mainkan bidang yang keempat ya. Ya, kita juga dapat giliran pertama. Nah, 2 kali. Strike the game. kelompok 4 nih, dapat angka 6, cari ya angka 6-nya. Pandu, main selanjutnya. 3. Nah, 3 dapat
Nah, 17 berarti naik. Mau 17 atau 21? 21. Ini sih saya. Ras manusia. Tadi yang ibu di awal ya di bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, gitu ya. Lalu di sini dampak negatifnya di belum. Tulisnya 14. Kelompok Kela. Ya Allah. Yang lain perhatikan ya. Nah, kelompok 3 ya, unsur budaya yang didapat informasinya pada Aman. Jadi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang globalisasi di unsur budaya. Jadi pertanyaan pertama. Contoh investasi perusahaan asing yang ada di Indonesia, yaitu contoh Freeport. Contoh Freeport ini berada di Papua dan perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan ya. Banyak investor-investor dari negara kita ataupun negara luar yang berinvestasi untuk perusahaan ini dan memberikan modal. Nah, dampak jadi unsur budaya yang dapat diberikan dari investasi untuk perusahaan asing yang ada di Indonesia ini, pertama adalah menambah orang-orang yang menambah masyarakat yang lebih ingin untuk melakukan investasi di dunia ini di perusahaan asing daripada di perusahaan lokal ya. Lalu dampak positif tentang investasi perusahaan asing di negara kita yaitu adalah positifnya kita bisa masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan lokal. Lalu dampak buruknya perusahaan lokal akan semakin tersingkir karena investasi lebih banyak
diutamakan ke investasi perusahaan luar negeri ataupun asing. Ya, itu pemaparan dari kelompok 3 ya mengenai unsur budaya, lalu dampak positif dan dampak negatif. Kita kelompok 5 aja dulu tadi. Ya, aja sendiri dibantunya lagi. Ya, boleh perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ulah. akan mempresentasikan Ulah orang. globalisasi yang kita mainkan tadi dalam permainan luar tangga. Mengenai unsur budaya globalisasi, kami mendapatkan interview 2013. Ada istilah yang akan menunjukkan esensi dirinya. Hal tersebut diakibatkan oleh sikap dan gaya hidup sekunder dan ateisme. Selanjutnya, dampak globalisasi di bidang ekonomi. Kami mendapatkan nomor 21 tentang masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk kapitalisme. Hal tersebut diakibatkan oleh para impor yang maju memakan itu ya. Jadi positif bidang ekonomi itu ya. Lalu mengenai dampak globalisasi di bidang sosial budaya, ini merupakan dampak negatif yaitu pada nomor 29. Berdirinya minimarket di setiap kecamatan membuat konsumerisme pada masyarakat meningkat, yang menimbulkan gaya hidup konsumerisme pada masyarakat. Selanjutnya, mengenai dampak globalisasi di bidang politik, ini merupakan dampak negatif juga, yaitu pada nomor 28. Selanjutnya, mengenai dampak globalisasi di bidang lingkungan hidup. Dampak negatifnya kami dapati dari nomor 32. Banyak dijual takut formalin. Hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya pemakaian bahan kimia berbahaya. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya sebagian presentasi dari teman-teman kita. Ternyata dari luar tangga itu bisa diambil beberapa informasi ya. Ada informasi unsur budaya positif, ada informasi unsur budaya negatif, ada juga dampak positif dan negatif di berbagai bidang ya. Jadi informasi yang kalian dapatkan melalui ular tangga gitu ya membuat kita mengetahui ya dampak-dampak dari globalisasi yang masuk ke negara kita ya. Udah dituangkan kan di dalam LKPD semuanya ya. Yang di LKPD online-nya udah? Ya, kalau udah semua boleh dikumpulkan LKPD-nya. Nah, kalau untuk pertemuan mendatang ya kita akan mempelajari masalah-masalah yang timbul dari beberapa dampak globalisasi yang ada gitu ya. Jadi selain dampak positif dan negatif, ada juga masalah yang timbul dari globalisasi ini gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat silakan di situ gitu ya, atau penjaraan, nah itu bisa jadi yang salah satunya adalah dampak dari globalisasi. Sebagai apresiasi bagi kalian ya, bekerja sama di dalam timnya seperti apa? Kira-kira kelompok mana sih yang bekerja sama saling membantunya paling baik? Menurut kalian yang mana kira-kira? Kelompok 3 ya. Gitu ya, siapa yang mengerjakan di LKPD hard copy, LKPD online gitu ya, yang menjawab soal, yang presentasi ya. Mudah-mudahan cara bekerja nanti kita selanjutnya kalau berkelompok seperti kelompok 3. Silakan ditutup dengan doa. Untuk seluruhnya duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam